Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara membuat sebuah konten audio, podcast, terus video untuk kontennya di YouTube, di TikTok, dan sosial media lainnya. Termasuk juga membuat sebuah slide untuk konten di media sosial juga ya tentunya. Dan ini akan memudahkan teman-teman di dalam membuat semua itu secara otomatis tentunya ya, tanpa kita berpikir lama. Nah, ini tentunya dibantu oleh bantuan AI gitu ya. Makanya teman-teman diharapkan bisa menyimak sampai akhir, dan di akhir video nanti ada keterangan untuk mendapatkan sebuah reward dari saya. Makanya tolong simak baik-baik ya sampai akhir begitu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Teman-teman buka search engine Google-nya, kemudian masukkan saja di sini Notebook LM ya. Karena kita akan membuat sebuah konten otomatis, yaitu di Notebook LM. Karena menurut saya ini rekomendasi banget ya buat konten kreator, termasuk juga untuk guru, lebih memudahkan pekerjaannya dalam membuat administrasi ya, tentunya gitu ya. Oke. Di sini sudah masuk ke Blender pertama ya, dalam create. Tadi kan saya klik yang ini ya, coba Gemini Notebook, kemudian kita klik yang ini buat notebook baru. Nah, di sini memasukkan sebuah sumber materi yang ingin teman-teman sampaikan itu apa, temanya tentang apa. Kita cari bisa di YouTube, bisa di website ya. YouTube bisa kita cari dulu, YouTube sumbernya dari YouTube ya, kita cari sumber dari YouTube. Misalkan ini ya, saya contohkan, kemudian diklik bagikan, ini kita salin saja, kita kembali lagi ke sini, kita tempelkan langsung sumbernya. Nah, ini mengenai jualan saham ya, tentang investor. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan sebuah sumber, nanti bisa dilanjutkan. Tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu di sini. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk upload file. Jadi kalau teman-teman ada buku, nanti bisa diupload di sini. Terus ini dari situs YouTube, terus ini dari Drive, dan ini dari teks yang disalin. Misalkan teman-teman buat dulu nih materinya di Word, bisa disalin di sini lah nantinya ya. Kita diklik saja, tinggal diklik tempel yang salin itu. Jadi bisa dari beberapa sumber, enaknya begitu. Dan ini kan hanya satu sumber. Teman-teman bisa menambahkan 2 sumber atau 3 sumber sekaligus, langsung juga boleh begitu. Nah, saya contohkan dulu dari sumber yang dari YouTube ya. Kalau sudah kita masukkan linknya seperti ini, kemudian kita klik yang ini, ini akan berproses. Nunggu prosesnya dulu selesai. Ke tombol sumber yang telah disimpan akan muncul. Nah, teman-teman bisa menambahkan sumber lagi di sini. Ya. Oke, klik saja, sisipkan. Ya, seperti itu. Ini kita ambil dari sumber YouTube ya. Nah, memproses seperti ini. Oke, sudah terproses materinya. Kemudian di sini ada studio. Teman-teman bisa mencari sesuai kebutuhan teman-teman ingin membuat apa. Ini ringkasan audio untuk podcast ya. Ini adalah ringkasan untuk membuat sebuah video dan penjelasan materinya. Kemudian ini untuk laporan, dan ini untuk slide. Jadi teman-teman kalau untuk slide yang ini, kemarin untuk peta konsep, peta pemikiran, dan ini untuk kartu tanya ya, infograf, kuis, dan tabel data. Ini bisa dipergunakan untuk beberapa kebutuhan teman-teman ya, bisa dipergunakan untuk beberapa kebutuhan begitu. Caranya bagaimana? Tinggal langsung saja, misalkan teman-teman membutuhkan podcast ya, jadi ringkasan dari materi yang tadi kita buat ulang menjadi sebuah podcast. Oke, tinggal diklik saja yang ini, dan di sini bahasanya bisa dipilih mau pakai bahasa apa. Kemudian di sini
apa saja yang perlu difokuskan, misalkan kita jual saham, terus ya itu misalkan jelaskan 4 strategi waktu terbaik menjual saham. Misalkan kita akan fokuskan di situ ya. Sudah itu baru kita klik buat. Itu teman-teman juga bisa memilih di sini. Bisa pembahasannya secara mendalam atau rangkumannya, termasuk juga kritik atau debat, bisa sesuaikan ya. Sudah teman-teman memasukkan ini keywordnya yang ingin difokuskan, baru teman-teman klik buat begitu. Tinggal kita menunggu prosesnya seperti itu. Tapi bukan hanya kita menunggu, bisa membuat yang lainnya juga. Kita bisa membuat secara langsung. Ini barusan kita buat ringkasan, kemudian kita membuat sebuah video ringkasan dari materi yang tadi juga bisa. Kita buat secara langsung, itu bisa ya. Kita buat lagi, misalkan yang ini, kita buat ringkasan video. Nah, di sini sesuaikan, ini filenya secara otomatis, nanti gambarnya akan muncul secara otomatis. Kemudian kita bisa ganti juga bahasanya seperti apa, dan di sini juga yang ingin difokuskan apa saja, waktu jual saham, dan lain sebagainya. Diklik saja, terus jurnal investasi, misalkan, dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai, tinggal teman-teman klik buat saja. Begitu. Nah ini, jadi ada dua yang memproses pekerjaan kita. Gitu. Jadi sangat mudah sekali ya. Dan teman-teman bisa menambahkan beberapa referensi atau beberapa materi lain yang ingin teman-teman masukkan. Sumber lain yang ingin teman-teman masukkan juga bisa, bukan yang cuma satu sumber saja, tapi bisa beberapa sumber. Enaknya seperti itu ya. Gitu. Jadi teman-teman tinggal memilih kebutuhan teman-teman yang mana, tinggal diklik saja. Seperti itu. Ya, dan ini memproses pekerjaan yang ingin kita buat secara simpel ya, tanpa harus kita buat secara manual. Di teman-teman introvert apalagi ya, di teman-teman introvert bisa membuat sebuah konten dengan cara seperti ini. Nanti ini akan mengubah sebuah suara, memunculkan sebuah suara materi nantinya, podcast lah ya, podcast yang bisa dijadikan sebuah konten nantinya yang ingin teman-teman bisa upload di YouTube maupun di TikTok atau di Facebook. Gitu. Bagi konten kreator sangat penting sekali ya, karena membuat sebuah video secara manual memang sangat lama dan butuh pemikiran yang mendalam juga. Tapi dengan cara ini kita bisa mengambil beberapa sumber yang lain dan kita bisa uraikan kembali sumber yang sudah kita dapatkan gitu, jadi tanpa harus kita membuat ulang secara manual gitu ya. Sangat mudah dan membantu banget ya buat teman-teman konten kreator maupun buat orang guru. Bisa juga membuat peta konsep atau pemikiran seperti apa saja yang ingin dibuat gitu nantinya. Tinggal diklik saja. Yang terpenting kan sumbernya dulu dimasukkan ke sini. Itu simpel kan ya. Prosesnya lumayan agak lama. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah selesai seperti ini. Kemudian tinggal diklik titik 3 ini. Teman-teman bisa bagikan kalau tidak ingin mendownload. Dan di sini jangan sampai dibatasi ya. Ini harus sifat publik. Itu perkecil saja. Kemudian kalau sudah publik, ini disalin link ke ringkasan video begitu. Kalau ingin langsung orang lain melihatnya, bagikan saja linknya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mendownload, bisa ya, titik 3 ini diklik kemudian di download begitu ya, nanti ini akan terdownload. Nah ini ya, akan terdownload begitu. Jadi nanti bisa dibuka dan bisa diupload ke sosial media. Itu penjelasan yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman konten kreator. Bagi seorang konten kreator, entah itu guru juga atau marketing juga ya, marketing affiliate ini sangat bermanfaat sekali. Oke, persyaratan untuk mendapatkan sebuah reward, teman-teman bisa subscribe channel Mr. Web, kemudian share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa
komen di kolom komentar yang nantinya saya akan pilih 2 orang pemenang dan nanti saya akan kirimkan lewat Dana ya. Dan nominalnya dirahasiakan. Ya, yang terpenting teman-teman bisa komen terbaik teman-teman, dan jangan lupa terus ikutin channel kami agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dari Mr. Web Up to Date begitu ya. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.